Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita berada di kawasan gunung berapi yang ada di tengah hutan. Tampak di ujung pandangan mata kalian itu merupakan gunung berapi yang masih aktif hingga kini. Nanti kita akan mencari sesuatu dari sisi lain gunung berapi tersebut. Sisi lain yang kami cari ialah tempat pesugihan tanpa tumbal dan terbukti sangatlah nyata. Banyak orang yang dari jauh datang ke tempat pesugihan tanpa tumbal di area seputaran gunung berapi tersebut, dan kebanyakan mereka itu berhasil. Dan tak hanya mencari pesugihan, ada pula yang mencari pangkat jabatan. Lokasi tempat pesugihan ini memang jauh dari pemukiman penduduk, dan lokasinya memang betul-betul berada di dalam hutan. Jadi tak ada peta ataupun di dalam Google Map. Jika kalian ingin berminat dan berniat mencari pesugihan tanpa tumbal di area tersebut, kalian ikuti video ini karena video ini menunjukkan jalan menuju ke lokasinya. Lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal ini memang sangat dirahasiakan karena khawatir banyak orang yang ingin dan berminat mencari pesugihan di tempat tersebut. Makanya tak ada orang yang tahu, dan yang tahu hanyalah orang-orang tertentu saja. Mereka-mereka yang merahasiakan lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal ini juga tak ingin disaingi sama orang-orang yang lainnya. Kalau sama-sama kaya, lantas siapa yang jadi juragan? Kebanyakan orang-orang sukses yang mencari pesugihan tanpa tumbal di tempat di seputaran gunung berapi ini menjadi seorang pengusaha kelapa sawit yang berada di luar pulau. Namun umumnya orang-orang yang berhasil dan sukses mencari pesugihan tanpa tumbal ini bergelut di bidang agrobisnis. Jadi tak hanya kelapa sawit saja, ada juga tuan tanah, ladang tebu, dan tanaman-tanaman lainnya. Selain itu, ada pula orang-orang yang mencari keberuntungan atau keberuntungan mencari naik pangkat atau jabatan, serta ingin masuk dalam instansi-instansi pemerintah. Dan nyatanya banyak pula yang berhasil. Siapa sih yang gak pingin kaya raya? Siapa sih yang gak pingin punya jabatan? Dan siapa sih yang gak pingin punya pangkat? Jadi janganlah munafik. Mari kita sama-sama mencari pesugihan tanpa tumbal. Syarat-syarat dan ketentuan dalam menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal di tempat ini cukuplah mudah, yaitu dengan menabur bunga, membakar dupa ataupun kemenyan, lalu berdoa dan menginap bermalam. Keunikan mencari pesugihan tanpa tumbal di tempat ini selain tanpa tumbal, namun di tempat ini juga tanpa survei serta tanpa jaminan, langsung cash tanpa kredit. Jadi bisa meminta sesuka hati kalian, terutama minta 300 triliun pun juga bisa.
Bagi kalian ingin mendapatkan uang cash 300 triliun, kalian cukup melakukan bermalam 6,5 tahun saja, nggak perlu lama-lama. Bagi kalian yang mampu dan kuat bermalam atau semedi di tempat pesugihan tanpa tumbal di area gunung berapi ini, nantinya kalian langsung dapat 300 triliun di depan mata. Kalian akan diberi 300 triliun itu bukan berupa uang ya, melainkan berupa logam timah yang bila dirupiahkan itu sekitaran 300 triliun. Ada yang mengatakan tempat ritual pesugihan tanpa tumbal ini termasuk pesugihan halal ataupun pesugihan putih. Jadi mungkin kalian ingin berminat, silakan datang kemari. Gunung berapi ini memang banyak mitos-mitos serta legenda yang ada di sekitaran masyarakat. Jadi yang terutama dan yang paling dicari ialah tempat pesugihan tanpa tumbal ini. Mungkin beberapa dari penonton mengamati video ini dan melihat saat kita berjalan menuju ke lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal, kalian melihat para masyarakat yang lewat di jalan ini tampak seperti biasa-biasa saja. Namun memang nyatanya mereka orang biasa, nggak tahu lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal. Jujur kami sendiri juga pengen jadi kaya raya, punya pangkat dan punya jabatan, serta memiliki kekayaan hasil pesugihan tanpa tumbal senilai 300 triliun. Yakin kalian gak berminat? Jangan menyesal loh. Tak hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui lokasi keberadaan tempat ritual pesugihan tanpa tumbal di dalam gunung di seputaran gunung berapi ini. Namun ada pula kelompok-kelompok bal alawi yang ingin menjadikan lokasi tersebut menjadi ladang bisnis mereka. Untung saja masih dipertahankan oleh juru kunci tempat ritual pesugihan tanpa tumbal yang ada dan tinggal di area seputaran gunung berapi yang berada di dalam hutan. Sehingga kita ini memiliki peluang untuk bisa merubah nasib ke depannya. Maka dari itu, mari kita sama-sama mencari pesugihan tanpa tumbal di tempat ini. Kurang lebih berjarak 2 km dari tempat kita saat ini, kita akan sampai di kampung terakhir atau kampung paling ujung, dan selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan jalan kaki melewati hutan dan medan-medan yang cukup curam di area gunung berapi tersebut. Namun kita tidak sendiri saja untuk menuju ke lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal, namun kami juga mengajak beberapa warga untuk bisa mengunjungi lokasi tersebut. Nah, setelah perjalanan kita melewati beberapa hutan dengan jalan yang bertanah dan pasir,
Akhirnya kita sudah sampai di lokasi di mana di area makam Temenggung yang membabat desa sini. Dan untuk para peziarah jangan khawatir apabila kalian datang ke sini, karena sudah tersedia kamar mandi apabila kalian bermalam. Dan di tempat ini juga sudah ada apa ini namanya, pompa air. Keunikan dari makam keramat yang ada di desa sini itu ada pohon ini yang berusia ratusan tahun, yaitu pohon kelapa sawit. Nah, ini pohon kelapa sawit yang usianya sudah ratusan tahun. Selebihnya kita akan mencoba memasuki area makam yang keramat di depan sana. Lanjut, langsung meluncur. Saat ini kita sudah memasuki gapura pintu masuk tempat area makam yang mana sering digunakan untuk ritual mencari pesugihan tanpa tumbal. Dan di depan mata inilah orang yang mengajak kami ke lokasinya, atau warga lokal yang mengantarkan kami ke lokasinya. Awal tadi saat di luar kami kira ini merupakan sebuah pendopo, namun nyatanya saat kita memasuki ternyata ada dua makam yang dianggap keramat dan dianggap sakral. Bila kalian datang ke sini, ajaklah bapak-bapak yang ada di depan kamera ini. Beliau ini yang sukarela mengantarkan orang-orang dalam mencari pesugihan tanpa tumbal di tempat ini. Cukup kasih uang rokok kepada bapak-bapak ini, mereka ini pasti akan senang mengantarkan kalian menuju ke lokasi tempat ritual pesugihan tanpa tumbal di area ini. Menurut informasi yang kami dapat, tepat di depan mata kita ini merupakan jasad dari keponakan Tumenggung yang dimakamkan di area ini, yang mana dianggap membabat desa kampung yang ada di bawah kaki gunung berapi. Sedangkan yang di sebelah kiri ini yang ada jungkupnya ini serta berbatu nisan yang menyerupai kubah masjid ini merupakan makam seorang tokoh, yaitu Tumenggung, yang mana beliau merupakan yang babat desa yang ada di kaki gunung ini, sekaligus menjadi kepala desa pertama kali. Dan inilah bukti bahwa tempat ini sering digunakan dalam ritual mencari pesugihan tanpa tumbal, sekaligus mencari pangkat dan jabatan. Dan di depan mata kita ini ada tungku pembakaran menyan serta tempat menaruh dupa. Selanjutnya kita akan melihat area makam yang sering digadang-gadang menjadi paling keramat dan paling sakral bagi orang-orang tertentu yang biasanya bisa memperoleh kekayaan 300 triliun. Mari kita sama-sama mendekat di area makam Tumenggung yang membabat desa di bawah kaki gunung berapi ini. Dan tampak pula banyak sekali taburan-taburan bunga, apalagi yang masih basah dan ada pula yang kering. Serta di sini untuk batu nisannya tak tertulis nama dari jasad yang dikubur. Namun ada sesuatu yang unik bagi kami, yaitu ada sehelai kain putih atau kain mori di area makam ini.
serta di depan ini ada batu nisan asli yang terbuat dari batu andesit dan tampak pula ada bekas cap tangan. Karena area tempat ini sering dikunjungi dan diziarahi orang-orang dari luar daerah untuk meminta pesugihan tanpa tumbal serta naik pangkat bahkan jabatan, maka tak heran kelompok Bal Alawi juga ingin menguasai tempat ini. Mereka bahkan sempat membelokkan sejarah dari jasad yang dikuburkan di tempat ini. Mereka bahkan merubah sejarah serta nama toko yang disemayamkan di tempat ini. Padahal jasad yang dimakamkan di tempat ini merupakan asli pribumi di tanah ini, bukan dari Yaman. Mereka sengaja membelokkan dan memberikan nama baru bagi sang almarhum ini. Untung saja sang juru kunci tahu maksud tujuan yang tersembunyi oleh kelompok Bal Alawi yang ingin merusak nama toko tersebut. Seandainya lokasi ini dikuasai oleh kelompok Bal Alawi, maka kita ini tidak bisa mencari pesugihan tanpa tumbal serta meminta pangkat dan jabatan. Malah kita akan didoktrin untuk menyetorkan uang kepada mereka. 300 triliun akhirnya nanti tidak jatuh kepada tangan kita, melainkan jatuh kepada kelompok Bal Alawi yang ingin memanfaatkan lokasi tempat ini menjadi ladang bisnis mereka. Untuk lebih jelas dan gamblangnya mengenai lokasi tempat pesugihan tanpa tumbal di area ini, mari kita tanya-tanya langsung kepada juru kuncinya yang sudah kami undang ke sini. Pak, mau tanya Pak, ini itu apa Pak? Ini punden Mas. Punden. Punden apa Pak? Ini namanya Ki Demang Ponconolo. Yeah. Itu orang yang dikenal dari orang tua-tua dulu. Yeah. Baru yang sekarang, yang terbaru, alhamdulillah ada yang biarpun nama ada yang nggak tahu benar dan tidaknya, ada pertemuan nama baru lagi. Apa? Namanya Dua Abdul Aziz Al Muharram. Yeah. Atau Abdul Karim. Oh. Terus ini punden desa sini ya Pak? Iya, punden desa Sata. Ya. Kalau mengenai nama nggih Pak nggih, nama. Nggih. Yang asli itu yang nama awal Pak? Ya, Ki Demang Ponconolo. Nah betul. Ya. Karena kan Demang itu kan pemimpin daerah Ya, nggih. pemimpin daerah. Yang mungkin bisa jadi membabat desa sini. Karena kalau melihat lingkungan kampung ini berada di pinggir hutan dan di tengah lahan tebung ya. Ya. Leres nggih. Leres. Nah, baru yang sekarang kan yang jelas itu kan ada tanda orang yang tanam, orang yang dulu. Ini kalau sekarang kelapa sawit. yeah. Kalau dulu orang-orang tua dulu itu namanya aja kelapa wono itu habis tumbuhnya di tengah hutan. Apa kelapa? Kelapa wono. Oh, nggih. Karena kan tumbuhnya kan di tengah Nggih. hutan. Jadi kan nggak tahu nama sebetulnya sebetulnya kan kelapa sawit sebetulnya. Nggih. Tadi memang saya lihat memang ciri khas di makam keramat ini. Loh kok ada pohon kelapa. Nah, sedangkan apapun kalau menurut falsafah ataupun filosofi, pohon kelapa itu kan banyak sekali manfaatnya. Ya. Mungkin sebagai gambaran kalau kita manusia harus bisa bermanfaat. Ya, mungkin lah. Wah, tapi mengenai nggih ngapunten nggih. Mengenai nama dari awal makam ini adalah yang asli, Pak. Kalau bisa pertahankan. Jenengan sebagai apa, Pak? Kula yen mboten lepat kula ingkang resik-resik ten mriki. Nah, juru pelihara nggih. Juru pelihara Ataupun juru kunci. Kunci. Nggih. Saged diastani ngoten nggih.
Nggih niku alastane kan juru kunci. Nah. Mriki riyen kan nggih ingkang mriki kan tiyang sepuh kula lajeng niki kula kan namung lanjutne amanah. Nggih. Kula namung pengin ngibadah lah. Oh nggih, leres. Nggih. Selamine kula sisane gesang niki kersane manfaat kan ngoten. Nggih. Untuk yang menambahi nama baru itu siapa, Pak? Kalau boleh tahu. Itu dulu dari Bapak Nugin. Warga sini. Termasuk itu warga yang dari Karangdinoyo. Gitu. Ya kalau masalah itu kan kalau saya sangat-sangat sama-sama saya hormati. Okay. Biarpun nama kok masih ada yang mencari sebetulnya kan sebetulnya ya benang merahnya. Kebenarannya itu. Okay. Tapi kan kalau orang tua-tua sini memangnya itu Ki Demang Pocong. Okay. Tapi untuk nganu nggih Pak nggih, sak mangken nggih. Nggih. Kula nggih ngapunten sangat kula mboten tumut ikut campur. Niki nggih kula nyanjangi jenengan sebagai juru pelihara utawa juru kunci mriki. Lebih pas, lebih tepat namanya nama asli yang ada di desa sini yang biasanya masyarakat sini sebut yaitu Ki Demang Ponconolo. Sedangkan nama yang baru niku salah. Nggih ngapunten. Kenapa? Karena zaman sekarang itu banyak oknum-oknum atau kelompok bal alawi. Ya benar. Yang membelokkan sejarah. Ya. Ini adalah makam ini leluhur masyarakat desa mriki. Jadi pun di otak-atik kali oknum-oknum sing sok-sokan ngerti ngonten niku. Niku salah, Pak. Jujur nggih. Jadi ada memang saat ini gencar-gencarna oknum-oknum maupun kelompok bal alawi yang membelokkan leluhur desa-desa yang ada di Indonesia. Jadi untuk nama lebih tepat yang nama asli yang masyarakat sebut sini. Ya biarpun ada nama lain memangnya dari hati saya yang paling dalam saya memangnya nggak bisa menghilangkan nama yang pertama yang sudah pernah diberikan di saya. Apalagi dulunya dari orang tua, dulunya dari Mbah Simba itu memang Buyut, pertemuan nama itu Ki Demang Ponconolo. Nah, betul. Dan memang bentuk makamnya seperti ini dulu. Iya. Iya, betul ya. Betul. Nah, tetap walaupun kalau ada tulisan, kalau entah itu dipesankan tulisan, tetap nama asli yang digunakan, Pak. Iya. Jangan nama yang baru. Karena yang baru nantinya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok bal alawi untuk mencari duit. Dibuat bisnis. Bisnis kuburan. Ya mending tetap namanya asli dan dikelola betul-betul oleh warga sini agar uangnya bisa mensejahterakan masyarakat sini, bukan ke kelompok-kelompok atau oknum-oknum bal alawi tersebut. Ini Bapak sinten namanya ini? Bapak Sukadi. Bapak Sukadi warga sini nggih sebagai juru kunci. Matur suwun Pak. Nggih kali nedhi izin review keliling nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Di sketsane napa tujuane jenengan saged kaleksanan kula jenengan sagede nggo sami-sami donga dinonga. Jenengan nggih kula dongakne napa tujuane ten pundi mawon ditebihne ndugi balak. Lah kula nggih pangdongakne seger waras. Amin. Menawi sanes wekdal saking kepanggih ten pundi pangene malih. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Kula mriki mung tapak tilas leluhur Bapak. Nggih kalian mendokumentasikan. Kebetulan niku wau kula lintang mriki terus kok ada sesuatu yang menarik hati kula kali rencang kula kali akhirnya kula langsung menggok mriki Pak. Ya ngene wae secara
kleresan mendadak to. Nggih, nggih. Wong mboten semayanan. Nggih. Kula ki ambak ngene iki wau Nggih. nembe mantun tilem kok terus kula nyandak kopi kok terbablas men mlaku Nggih. mriki niku wau. Ini secara sing mboten disangka-sangka Nggih. saged kepanggih. Nggih. Matur suwun.